Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. namo buddhaya, Salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 dengan saya, Nala Ramendai, dan rekan saya Hafiz Muharram Rahimahullah akan menjelaskan materi mengenai sistem tata niaga. dan pemasaran produk pertanian. Berikut beberapa subbab yang akan kita pelajari. Kak. Tata niaga itu apa, Kak? Jadi sistem tata niaga menurut Kotler pada tahun 1993, tata niaga atau pemasaran itu didefinisikan sebagai sistem manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan menginginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel di samping. Tata niaga sebagai fungsi memfokuskan ke aktivitas spesifik dalam rantai tata niaga, sedangkan tata niaga sebagai sistem memfokuskan hubungan antar pelaku dalam keseluruhan rantai. Tata niaga sebagai fungsi menggunakan pendekatan mikro, yaitu jual beli, pengangkutan, dan juga penyimpanan. Sedangkan tata niaga sebagai sistem menggunakan pendekatan makro, yaitu struktur pasar, regulasi, dan juga teknologi. Contoh dari tata niaga sebagai fungsi adalah negosiasi harga antara petani dan pedagang. Sedangkan contoh dari tata niaga sebagai sistem adalah integrasi koperasi dengan platform e-commerce. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan tata niaga secara struktural, perilaku, dan keragan atau dikenal sebagai struktur, conduct, and performance atau biasa dikenal juga sebagai SCP. Yang pertama itu ada pendekatan struktural atau struktur. Pendekatan ini menekankan pada karakteristik struktur pasar, termasuk jumlah pelaku pasar, jenis produk yang diperdagangkan, serta distribusi kekuasaan dalam pasar. Yang kedua itu ada pendekatan perilaku atau conduct. Pendekatan ini berfokus pada cara pelaku pasar berperilaku dalam menjalankan aktivitasnya, seperti dalam penentuan harga, strategi pemasaran, dan persaingan. Yang ketiga itu ada pendekatan keragaan atau kinerja pasar, atau yang disebut juga dengan performance. Pendekatan ini melihat hasil atau kinerja pasar, yaitu bagaimana pasar memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan manfaat kepada pelaku pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aktivitas tata niaga. Ada beberapa aktivitas tata niaga, yaitu yang pertama ada aktivitas distribusi. Aktivitas distribusi adalah aktivitas mengalirkan barang dari produsen, petani ke konsumen atau pasar. Yang kedua, ada aktivitas pemasaran. Aktivitas ini menawarkan dan menjual produk kepada konsumen dengan strategi tertentu. Yang ketiga, ada aktivitas logistik. Aktivitas ini menjamin kelancaran aliran fisik produk dari penyimpanan hingga transportasi. Yang keempat, ada aktivitas penanganan dan pengolahan. Aktivitas ini meningkatkan nilai tambah produk sebelum sampai ke pasar. Yang kelima, ada aktivitas fasilitas. Aktivitas ini mendukung kelancaran tata niaga melalui penyediaan layanan pendukung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aliran tata niaga pertanian ini dapat berjalan. Yang pertama itu ada proses produksi oleh petani. Petani menghasilkan produk pertanian seperti padi, sayur, atau buah, atau produk ini merupakan hasil utama yang akan dipasarkan. Yang kedua itu ada pengepul, tengkulak, dan bandar. Setelah dipanen, produk biasanya dikumpulkan oleh pengepul atau tengkulak. Mereka membeli hasil panen dari petani untuk dijual ke bandar, industri pergudangan, atau pasar. Yang ketiga itu ada pasar, di mana distribusi barang dan jasa. Barang yang telah dikumpulkan kemudian didistribusikan ke pasar. Pasar ini bisa berupa pasar tradisional, supermarket, atau tempat lainnya di mana konsumen bisa membeli produk tersebut. Yang keempat itu ada keluarga petani. Keluarga petani sebagai konsumen barang dan jasa. Selain sebagai produsen, keluarga petani juga menjadi konsumen. Mereka membeli barang atau jasa yang diperlukan menggunakan uang yang mereka
peroleh dari hasil penjualan produk. Yang kelima itu ada uang sebagai media transaksi. Uang mengalir di setiap tahap alur ini. Petani menerima uang dari pengepul, sementara pengepul mendapatkan uang dari bandar atau pasar, dan seterusnya. Yang keenam itu ada intervensi, regulasi, dan jasa keuangan. Pemerintah atau lembaga lain mungkin memberikan regulasi untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran perdagangan. Selain itu, jasa keuangan seperti bank bisa membantu dengan memberikan akses kredit atau pembiayaan untuk para petani. Yang ketujuh itu ada penyediaan jasa lainnya. Pihak-pihak lain seperti penyedia alat atau teknologi pertanian juga berperan dalam mendukung proses ini. Oke, di sini ada biaya efisiensi tata niaga pertanian. Kita mulai dari efisiensi harga dulu. Efisiensi harga mengacu pada kemampuan sistem tata niaga untuk mendistribusikan produk dari petani ke konsumen akhir dengan harga yang wajar. Tujuannya adalah memastikan bahwa petani menerima harga yang layak dan seimbang dengan biaya produksi serta usahanya. Konsumen dapat membeli produk dengan harga yang terjangkau dan mencerminkan nilai produk tersebut. Nah, selanjutnya ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional berkaitan dengan kemampuan sistem tata niaga untuk mengoptimalkan sumber daya, waktu, dan biaya dalam proses distribusi produk dari petani ke pasar atau konsumen. Indikator efisiensi operasional yaitu biaya logistik yang rendah, minimnya kehilangan hasil panen di sepanjang rantai pasok, kecepatan distribusi dari petani ke pasar. Kak, minta kata-katanya dong. Oke, singkat saja. Pertanian bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga soal ketahanan lingkungan dan keberlanjutan. Keseimbangan sistem antara manusia dan alam harus diperhatikan agar menjamin masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Paham? Paham, Kak. Terima kasih bagi semua yang telah menyaksikan sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia bukan nabi, boy.